Pagi kita Enggak. Awal rencana bisa camping di sini tuh apa nih ya? Kenapa kok bisa milih di Cirengganis ini nih? gini, Apa gimana? saya ceritain dulu ya. Ya. Kita kan ada komunitas sepeda. Apa man sini Jadi dong? Nyerong. kan biar enak gitu, apa angelnya, Ya. angelnya. Terus. Nah, jadi pas tanggal 14-15 ini kebetulan itu family gathering kan ada kayak ritual tahunan lah, family gathering sekalian pemilihan chip. Sudah ditentuin lah itu di tanggal 14-15. Itu kejadiannya ada sebulan yang lalu. Gitu saya telepon Rengganis full book. Saya curiga dong, ini pasti anak-anaknya juga gitu kan. Ya udah akhirnya saya Google, saya cari teman-teman kenalan di apa, kan kita orang YouTuber ya. Iya. Ada yang baru di sini. Oh, itu mah kalau kita pipis ke sini airnya ke Rengganis. Cirengganis. Bener, Oh, kita di atas Cirengganis ya. Pesen lah ini, Ah. pesen B2, B3, waktu itu pesennya 4, 5. Karena Banyak ada, banget. Siapa aja tuh obatannya? rencana kan ada Om Pedi, yang jelas Pak Ketua, Om Diti, saya, Om Pedi, Om Bayu, Om Latif. Terus kenapa kok yang lainnya bisa batalin? Ada info apa kan? Oh gitu, ya ini kan udah kita DP ya. Kita cerita masalah ini dulu di DP. Isu seminggu yang lalu ya. Iya. Seminggu lalu itu kan pakai list lah, biasa kalau kita mau camping mau apa kan ada list. Targetnya itu pihak Rengganis kan minta 2 minggu harus di gitu dibuat list, yang list cuma 7. 13. Kemarin terakhir 13. Dari 70 target 70 atau 60 ya, rencana kan. Katanya. Nah, tenda 1 3 50. Jadi panitia pengurus tuh nggak ngambil resiko, udah batal lah gitu. Sementara kan kita DP nih, ya udah kita lanjut sampai hari ini. Ya rencana awal sih kemarin itu ya kalau nggak ini ya merasa nggak enak juga kan. Harusnya kita itu mau sewa loadingan ya. Ya, saya loading kita. Oh, jadi awalnya tetap goes juga Pak. Jadi awalnya tetap seperti rencana semula camping, goes dan Ya. kumpul-kumpul lah rasanya. Kita kan belum pernah coba sunan Sunan Ibu ya. mau gobar. Jadi itulah kita udah pesen. Nggak enak juga nanti dikira saingan apa. Begitu kan cerita saya. Jadi ternyata wah sayang banget kalau nggak kesini nih. Ya namanya cuaca ya, semua apa namanya nggak bisa diprediksi. Tapi seorang laki-laki sejati, seorang camper fan sejati mah hujan, badai, panas mah nggak ngaruh, tetap ya kayak mau camping tetap nikmat, tetap Nggak tahu ya, saya itu kalau nggak kepiting gimana ya, seminggu itu gini loh. Apa ya, hari Senin ini kan pulang nih, nanti hari Sabtu Senin itu udah terngiang lagi. Kemana? Itu harus diperiksa sebenarnya. Kayak ada kelainan Oh ya. ya apa? Ngomong-ngomong masalah camping nih, kayaknya apa nih paling sering camping? Kalau boleh tahu berapa kali camping selama sejarahnya camping ya. udah berapa kali camping gimana? Camping itu awalnya kalau nggak salah di bulan apa yang pertama kita Itu ke September kalau nggak salah, agak-agak angin besar ya, September atau Oktober. Yang di mana itu? Kita itu ngadain kayak biasalah komunitas kita ngadain family gathering kecil-kecilan ke Anyar. Oh yang di Anyar itu pertama. Anyar itu pertama iya, itu. kan. Itu apa nggak bisa masang playset? Iya. Sayang masang playset itu sampai sekarang. Waktu itu enggak, saya enggak camping. Oh enggak camping. Oh di villa ya? Saya kan pada waktu itu prinsip saya ngapain lah sibuk-sibuk mendirikan tenda, sementara kan di situ Ada villa. Ya, Jadi ya. saya kongsian lah sama Om Bayu. Ya. Om Bayu juga prinsipnya gitu. Nah, di villa, sewa villa tinggal tekan remote tidur gitu kan. Rupanya kan teman-teman yang senior nih, Om Denny ya ikut camping waktu itu. Iya. Sempat seperti apa ya? Ngapain sih itu capek-capek banget loh bawa tenda. Ya. Kamu tinggal buka pintu kok gitu. Itu. Karena kita memang suka camping sebelumnya sih. Suka di alam lah. Suka di alam lah. Ya kalau dasarnya kan dia apa? Ya, jadi ya udah kita biasa aja sih, sering ketemu orang yang suka di hotel sama yang camping gitu. Campur baur aja biasa. Tapi berhubung sekarang kan makin ramai camping ya, apa ya, saya juga nggak nyangka itu apa namanya
ada COVID itu kok makin makin ini makin ramai dan dirasa juga buat kurangin stres, lelah sampai itu memang buat terapi tersendiri ya. di samping murah sekarang karena kalau lihat katanya kondisi hotel kan mahal tuh sekarang kalau kita masuk hotel mahal. Jadi kalau di camping kita bisa hemat, terus waktunya juga bisa kita yang atur kan. Ya begitulah namanya hobi dan menghilangkan stres. Opa berapa kali pas camping ini? Camping udah berapa kali nih? Berlanjut, kalau itu kan nggak saya masukin camping ya. Atau udah baru Nah kasih udah kan. Terus ya. kedua, saya tuh penasaran ke mana ya, ke Kapulaga. Kapulaga, saya coba gabung camping, sewa camping, sewa tenda. Terus kan kita turun ke sungainya itu, kan ada tenda. Terus saya kok merasa enak banget ini camping gitu ya. Camping ya, kan sama itu sama masjid ya? Iya, yang kita mandi ke sungai. Oh, yang itu, yang gue si Cikole juga itu. Ya itu, terus terinspirasi dari situ. Nah, enggak lah, kita kan sering ngumpul waktu itu ya, ngumpul di Mie Aceh, ngobrol-ngobrol. Nah, tertarik. Beli tenda. Nah, awalnya Om Pedi kan orangnya diem tapi langsung jadi. Dia beli tenda apa itu? Cina. Arpenas 41. Arpenas Ya, 41. 41. Nah, Nah, itu perdana kita di Bandung ya, waktu ya. Bandung di apa ya? Di Hill apa? Natural Hill. Natural Hill. Natural Hill di di Paparang Pop. Itu lucu banget tuh, cari tempat camping kan kita nggak tahu-tahu. Nelpon yang Yuda di mana, di Pangalengan. Di Pangalengan setelah dilihat gitu ternyata itu tempat campingnya belum jadi, belum ada fasilitas. Saking penasaran waktu itu saya kan sempat survei ke sana. Nah, keduanya saya ke Nemo Hejo saya itu camping sekali. Pertama itu Nemo Hejo. Bukan Natural Hill bukan? Bukan Natural Hill Nemo Hejo dulu. Saya kan sewa tenda. Nah di situ, nah udahlah berasa di situ enaknya camping. Anak-anak beli tenda. beli tenda. Itu waktu di Nemo Hejo, survei sekalian untuk kita ngadain camping pertama. Itu tepatnya di daerah mana? Daerah perkebunan yang arah kita lewat dari Pangalengan ke Jambu, Jambu. Gambung. Ya, Gambung. Saya survei dan WA ininya pengelola, rupanya itu mes zaman dulu, zaman Belanda. Story-nya ngeri juga itu, ternyata zaman Belanda yang pertama dirikan pabrik teh itu bunuh diri di situ. Wih, ngeri kali. Itu nggak jadi. Nggak jadi. Nah, saya batalin. Akhirnya saya cari pabrik yang dapat ngatur ya. Natural Hill itu. Karena dapat Ya, sebenarnya lucu lah kalau jatuh itu nggak tempat camping ya. Iya, Nggak ada lapangan apa-apa. bola. Barak itu barangnya kan. Nggak Iya. dingin, biasa aja sebenarnya, cuma karena pertama ya dekat sih, jadi ya lumayan lah. Itu seru Waktu banget itu tuh. memang Seru ya? belum begitu ramai waktu itu Ya. kan. Camping nggak seramai sekarang. Sekarang emang tempat camping kan susah, kita kalau nggak booking kita nggak dapet. Udah banyak banget sekarang tuh. Natural Hill ya. Zaman waktu itu belum ada, masih sedikit kan. Sekarang makin banyak orang yang camping ya semakin susah sih tempat camping. Itu Kalau nggak booking nggak dapat Nggak tempat dapet. ya. Kayak di sini aja contohnya walaupun masih baru ya. Walaupun masih baru udah full udah. ya kalau nggak cepet cari tempat browsing di sesama YouTuber itu kita nggak akan ketinggalan Di tempat sini aja nih kalau bukan YouTuber yang pesen udah nggak dikasih, nggak dikasih ya, minimal Iya. upgrade-nya Subscribe-nya 1.500 baru boleh camping di sini gitu Pak ya. ya bener. Itulah perjalanannya. Terus situ saya ada Nemo Hejo itu belanja tenda, itu tanya kan, belanja tenda. Ya awal-awal pasang tenda ya kayak darah juga lah. Emang bikin Pusing, untung ada petugas dari dibantuin. Akhirnya ya selesai juga tenda itu, tapi pegel. Terus coba lagi, ketemunya itu yang ketiga ya. Tiga camping saya baru ketemu. Baru dapet feel-nya, Nah, cara dapat pasang feel-nya. tendanya, cara pasang flysheet-nya Bener. udah nikmat Bener. bawahnya. Dari situlah itunya, bukan nekat sih, senengnya bener di situ. Kenapa dibilang seneng? Biasanya kalau orang pertama itu camping kan kapok ya, dirikan tenda kan capek ya. Capek, ya. Saya itu di situ juga makin penasaran. Terus buatlah di YouTube, jadi Caranya gimana? cara buka tenda sendirian. Kebetulan ada opsi gitu, saya buka tendanya. Terus saya coba waktu itu ke
saya sendirian nggak pada mau ikut ke puncak ke Curug Panjang kalau salah. Oh, Curug Panjang. Kalau nggak ya. Curug Panjang itu Ekopark. sorry, Ekopark. enggak Curug apa? Bukan Lingkung Gunung. Lingkung Gunung itu yang kedua saya. Lingkung Gunung itu daerah mana ya? Lingkung Gunung. Bogor ya. Yang arah ke Baik Pak itu, Araya. Araya. Antara Poncowati itu Lingkung Gunung. Terus Oh iya di Kopi Daung. Nah, Atasnya Kopi Daung ya, atas itu Kopi pengalaman. Daung. Iya di Halimun Pertama lah. asli saya mendirikan tenda sama anak waktu Paran ikut, hujan lagi. Udah. Ya di Halimun itu ya di Lingkung Gunung ya. Nah, di bawah Kalimun. Nah, di situ terus ya seminggu itu pasti browsing. Terus Curug Panjang, pas Curug Panjang itu pas Desember gini. Jadi kalau dihitung urutan tuh Desember ke Desember saya 40. 40. Oh, berarti totalnya sampai sekarang ini dari dalam 1 tahun ini 40 camping ini pas satu lah. Pas satu. satu ya. Udah 2 tahun ya? 1 tahun lah. 1 tahun. Ya 2 tahun ya. Tahun 2023. Kan mal ya enggak lah Desember saya Curug Panjang itu perasaan Desember kan sama musim hujan. 1,5 tahun lah ya. Ya 1,5 Nah, tahun. dari proses-proses sebelumnya ya. Karena September ya, Oktober, November, Desember ya benar 1 tahun 4 bulan lah. Jadi 40 ya? 40, satu lah saat satu ini ya. lah ini. Ya. Kan masih ada 2 dalam akhir tahun kan masih ada masih bisa mungkin nambah ya, Pak ya. Tapi saya targetkan udah cukup. Udah lewat ya. Udah melewati. Terus di antara 40 kali camping ini, camping yang paling asik, paling berkesan, paling apa ya? Ya paling camping banget lah di mana itu? Kalau saya, Iya, menurut Pak nih intinya ya. saya itu kalau sukanya camping ya rame-rame, yang minimal 4 keluarga. Kayak kemarin itu terakhir kita di yang ada di Paling berkesan ya, paling seru ya. yang kesannya itu bukan tempat campingnya ya, tempat Acaranya, kebersamaannya iya. ya. Kita di ini Finish di Datar. LPJ Lembah Permai. Palingan ya. Enggak, puncak Ciloto turun. Siapa aja itu? Mas siapa aja? Itu rame. Ramai itu. Ada kita nonton film apa itu? Tujuan juga ya, Yang ada. Ambiar itu ya. Iya. Ambiar. Itu Formasi lengkap itu juga. masih lengkap. Pak Pres, Kapres, Om Bayu, Pak Batik. Tip, Pedi. Edi ikut. John. Om John ikut. Saya nggak ikut ya. Nggak tahu itu udah waktu itu udah Om Uji udah Udah pensiun ya. Itu serunya di situ. Jadi anak-anak kan ikut. Jadi rame. Jadi Bener, suasananya waktu kayak kita camping pertama di mana Nah, di Anyer Anyer. ya. Anyer sama Tapi kan saya nggak nikmatin waktu itu. Ya, karena Saya belum- anggap aja apa sih orang Kayak kurang belum- kerjaan, Om Uji, tenda, pasang sana, tarik presi, itu. Saya kan tinggal keluar dari villa, Makan di situ ya. Berarti paling seru di situ ya, bukan masalah campingnya tapi Bukan. kebersamaannya tadi ya. Kata Pak sih rata-rata panas kan, nggak ada pohon, Iya. nggak ada pohon. Kamu punya tiap tempat camping punya karakter sih sebenarnya. Jadi pada prinsip semua juga asik Iya, sebenarnya. asik. Iya, so intinya Kadang-kadang- dia semuanya tuh isinya oke banget lah, Oke asik banget. banget lah. Tapi cuman yang bikin plus, bikin suasana Dengan lebih siapa seru kita itu camping? dari Dengan siapa pesertanya, dari ya silaturahminya, Iya. kebersamaannya itu kan terus ya. Itu dapat kompak banget ya, sampai kita Ya sebenarnya camping itu paling minimal 2 ke 4 orang sih ya, 4 keluarga. Kalau kebanyakan kayaknya Gak nyaman, nggak nyaman rame. juga. Rame. kalau kita gitu ya, mungkin ada yang suka yang tapi Iya karena nggak kita suka. susah kalau rame-rame tuh punya kelompok sendiri. Terus apa namanya penuh jadinya. Penuh, ya. Tempat-tempat Terus yang saya ngelihat ini tempat kita itu nggak estetika, maksudnya itu nggak selalu walaupun Pak Presiden, tapi kita nggak terlalu kadang ada ini teman yang camping cuma bagusin tembang ini. Kalau kita itu camping ya lucu gitu. Kalau dilihat dari videonya itu ya kayak berantakan gitu. Tapi yang seru ya. Masak yang tuh di LP itu masak mie Jowo sampai bayangin. Masa Mie Jowo, bakmi Jowo asli bawa dari Ya pada prinsipnya sih kalau ngerasain kita ngikutin zaman ya, maksudnya pernah camping estetika tapi nggak asik juga. Nggak Yang asik. asik sebenarnya kita tidur di tenda, terus nikmatin itu enak banget. Nah, itu aja sejuk banget itu udara Kopi ya, ya. kopi. apalagi kayak sekarang nih lihat kabut, pohon-pohon dingin itu. Standar estetika kita gini aja lah, udah ada meja, yang ini ada teh, ada kopi, udah ngobrol. Ya Ada- sudah ada- pada ada akhirnya nasi. kita juga kan, pada akhirnya dulu kita senang bawa masakan ya, kiranya lebih penting aja sih. Aja. Yang penting Dapat Om Bayu dulu beli dapur itu. Om Jun juga beli dapur akhirnya. Itulah
berdasarkan pengalaman ya. Jadi mungkin kita apa yang melihat orang beli di YouTube terus kita beli itu belum tentu cocok sama kita. Ternyata sekarang ini lebih agak simpel ya. Kalau saya sih nilai agak simpel. Oh iya nih, ngobrol masalah alat nih, Pak Pres dulu. Pak Pres ini kalau belajar alat gimana sih? Kayaknya alatnya Pak Pres paling apa? Paling Ya, top ini, ya, paling. juara ini. Saya tuh lihat alat-alatnya Pak Pres itu jelas banget. Bentar ya, saya Jadi, tinggal dulu. itu gimana Pak Pres? Ceritalah alat-alatnya Pak Pres gimana cara bikin upgrade-nya kayak gimana, terus ini lebih bagus kan selektif banget tuh. Ya sih sebenarnya saya senang pada intinya. Saya kalau ada sesuatu senang, saya suka penasaran gitu. Misalkan jenis tenda, saya sebenarnya punya beberapa macam tenda sebenarnya. Makanya kadang-kadang saya termasuk orang yang memang Balik lagi. apa sayang simpan. Jadi Koleksi lah, koleksi koleksi, nggak sembrono. iya. Misalkan ada orang beli tenda hilang lupa nyimpan di mana. Kalau saya sekarang ya punya tempat sendiri. Khusus Misalkan, buat nyimpen khususnya. tenda. Jadi Gitu. passionnya saya kadang-kadang saya pingin coba tenda ini. Kadang-kadang kita cobalah ya, coba meskipun nggak terlalu mahal ya, coba KW-KW dulu lah ya. Yang saya kan lebih senang lihat YouTube orang luar negeri ya, kayak misalkan New Zealand apa orang Jepang, camping gimana, kalau camping ya. Saya inspirasi ke situ. Inspirasi dari situ. Jarang saya lihat termasuk belanja alatnya juga dari situ saya ya. jarang ngelihat orang-orang Indonesia yang camping, pakai mobil enggak. Saya pasti lihatnya orang Australia, kalau enggak orang Kecuali Opa Iwan ya. Aceh, Pak Iwan dipaksa itu kadang-kadang. Jadi saya terinspirasi ya, kayaknya enak gitu. Kalau camping kebetulan ya keluarga juga ngerti lah. Hobi saya emang begitu. Jadi saya kadang-kadang ya punya uang, kumpulin dikit-dikit. Kadang-kadang ya nggak semua penuhi sih. Kadang-kadang kita pilih kayak sekarang saya alat banyak sebenarnya. Misalkan kompor ada 4 macam. Kadang sekarang saya pilih kadang-kadang ini fashionnya kemana nih, sama siapa nih, ya biasa aja bawa gitu. Saya coba ngurangin lah karena kalau semua dibawa kan Ribet banget ribet itu. banget. Dari efeknya Ya, juga. dan itu juga saya sih itu contohnya misalkan bakaran saya sampai punya 4 macam. Kayaknya saya pilih yang enak ini Enak nih, simpan, tapi iya. yang lama saya simpan. Gitu. Tetap karena Ya, siapa karena tahu. ya Pak Pres kan suka koleksi ya. Ya, Kita lihat koleksi, kalau di ya. rumahnya Pak Pres tuh apa aja ada di situ di koleksi Ya. semuanya ya. Jadi saya memang senang lah barang-barang outdoor dari dulu memang berbau outdoor. Tapi hobi saya itu aja sih. Kalau mungkin yang lain saya enggak. Misalkan Motoran, enggak. motor enggak, saya mobil juga seadanya. Tapi kalau berbau alam outdoor saya suka. Oh ya, ini dulu saya pernah tuh lihat tenda unik yang itu angin ya. Di Indonesia itu perasaan belum ada ya. Waktu kita buat ini backpack di apa? Oh iya, ya itu cerita awal dulu emang. Oh baik Pak Ya. di awal Cipes Iya, ya. Cipes. Nah. Saya lihat tuh pertama aneh ini kok. Kita belum tahu tenda Belum. kita belum ngerti itu ya. Saya itu belum itu pertama tenda mahal, tenda bukan tenda mahal, tenda bagus lah ya. Jadi dulu saya kan sering dulu beli tenda memang kalau zaman saya waktu zaman Mapala. kita alam lah. Oh, Beli Mapala tenda ya. tuh buatan kayak Edgar yang biasa lah. Itu belum ada sistem simpan ya enggak gitu. Nah, kemudian saya sering ikut camping gitu. Saya lihat dulu mah tenda PMI disebutnya. PMI bagus banget sebenarnya. Jadi dulu mah bisa sholat di dalam Ya. tenda tuh udah hebat loh. Karena tenda zaman dulu mah kecil-kecil. Pendek-pendek. Pendek-pendek. Cuma buat tidur aja kan. Buat tidur aja, nggak main tarik, main itu. Akhirnya saya sempat cari browsing kemana-mana. Waktu itu ada brand bisa datang tuh S Hardware. Dulu Oh, S S Hardware Hardware. tenda termasuk yang camp itu buatan S Hardware. S Hardware nyiapin tuh ada tenda waktu itu tenda PMU mahal juga sih. Tapi karena nggak laku di Indonesia, coba beli ke Pondok Indah tuh ada di S Hardware. Ini berapa diskon 50%. Harga 15 juta ya. Waktu Saya dapat itu ya? 8 juta. Tahun berapa itu? Tapi dia udah otomatis teh. Nah, kayaknya saya belilah di setengah juta tuh. Gede juga tuh. Emang enak pakainya. Ya sempat suka dibawa kemana-mana. Bisa enak bisa sholat di dalam. Itu aja sebenarnya bisa sholat di dalam enak ya. Nggak perlu keluar. Ya jadi intinya kalau sholat pun nggak nyaman nggak usah nyari-nyari. Jadi cuma pakai terpal doang. Sampai sekarang masih ada. Cuma namanya ya produk luar dari Australia. Iya. Jadi paling ini dia ngepas. Itu pertama tenda yang saya tenda beli bagus. Kedua lama-lama ya saya pengen coba-coba juga, cuman kan sekarang namanya hobi gitu ya, nggak terbatas kan, harganya juga nggak terbatas, jadi ya sabar-sabarlah kalau ada produk-produk yang bisa OKM bagi di kantong kita ya. Itu kita pakai. Nah yang penting kita pernah nyoba begini. Gitu.
sebenarnya kalau kita sering browsing itu banyak produk yang KW2, KW3 nya sebenarnya. Banyak sebenarnya ya. Cina juga ngeluarin nggak semua produk bagus. Tapi kalau memang mau lihat produk bagus, emang ya gitulah kalau namanya uang nggak. Kita Uang mau Kita harus kualitas Uang ya. kualitas ya. selektif juga sih milih alat apa gear tenda ini, gear camping. Kadang ini itu banyak yang nggak kepake, nggak apa ya, nggak fungsinya nggak selalu. Kalau opa tenda di rumah ada berapa nih, Bang? Kalau saya sih prinsipnya itu camping itu menikmati alam. Jadi tenda itu pinginnya yang bisa bener yang dibilang bisa sholat dan 2 kamar. Ya waktu itu beli yang apa? Bacua 4.2 malah yang kiri kanan. karate itu ya. Ya, Itu kepengen punya siapa, Bang? Hah? Kepengen punya siapa itu? Kepengen punya siapa? Oh, Kepengen Pedi ya? Hah? Oh, Pedi ya? Saya browsing Oh, browsing aja ya. lihat dari ini apa tenda yang mana sih yang bagus gitu kan ada FN Malah B grafik ya FNB ya. FNB saya pilihnya itu buat 4.2 itu ya. itu sih sebenarnya udah cukup Dekat warga itu. tapi kan kalau di foto masa tenda itu aja terus Oh, kebutuhan gitu. lagi Iya, iya. ada Altrek ngeluarin Alpines apa ya itu saya beli. Karena sekarang opa kalau camping seringan berdua sama oma aja kan. Iya, Anak-anak udah nggak pada bener. cuma kalau dong pakai tenda yang gede yang family tent tuh dulu kan termasuk family tent tuh gede banget, ada 2 kabin 3 kabin kan. Kita buang-buang tempat, buang-buang tenaga buat masang ya kan. Sekarang kan simpel aja, yang penting bisa kan cuma berdua nih buat tidur nyaman, yang penting ya terasnya ada, tempat masak ada, ini semuanya lengkap lah. Iya sih, gimana anggota. Kayak saya juga Villa 16 pernah beli kan ada. Oh, pakai 2 kali aja. Oh yang ke Nyampai itu ya? Iya, baru 2 kali karena ya anggotanya kadang-kadang kan anak istri ya, Kadang ikut. tapi kadang ikut. Betul. Tapi sekarang nyamannya sih memang pakai yang solo kecil. Ya Pakai iya, model karena kan anggota. Papres Doni kan sering kan sekarang kalau camping kan Ya. jarang kan. Soalnya kan Menyesuaikan tadi lah. Sesuaikan gitu. Nah, yang tentang seru itu sebetulnya baru ingat saya paling seru kedua secara alam itu kita Nyampai. oh Di Nyampai nekat banget, nekat. Memang pertama saya pernah itu tengah malam. Terus kedua ini tengah malam lagi ya, yang Iya. saya Om Bayu, Oh, itu kedua, Wadet. kedua. Om Latif dia berempat Badet, kita Trisno. ikut. Trisno bukan? Nggak ikut, Trisno itu sama pertama. saya. Trisno kayak yang pertama sama saya ya. Tengah malam ya. Embun apa? Iya itu. Seru. Tapi yang konyol mah ya itu Sukawana sih. Oh iya iya iya. Sekawannya Yang ceritain memang- gimana? Wah, Cuma ya kalau berdua Sukawana itu Cuma berdua doang. memang itu kan belum benar dibikin kapal fan, baik park doang. Itu juga Sabtu Minggu doang. Jadi kita kan sering ke sana kan main sepeda ya. sepedaan. Cuman ya dulu memang kurang inilah kurang begitu peminat karena jalannya Jalannya jelek. naik ke atas. Terus, ke atas, terus tinggi banget memang ada sinyal, jadi orang nggak begitu tertarik karena ke sana. Ini bagus aja. Waktu kita ke sana, kita cobalah ceritanya ke sana. Pak tutup kapal pensi itu. Jadi belum buka, pas tutup tuh ya belum ada yang jagain ya, juga. ada jaga dia malah cuma Sabtu Minggu doang. Kantin nggak buka, listrik nggak ada. Tapi tetap camping di situ, Pak Bro. Hah? Tetap camping di Udah Kawan. besitu. Nggak Karena tetap udah- nyampe jam 12 malam nyampe gitu ya. Iya. Jadi ya udah Cuman berdua aja. berdua aja. Berdua. Jadi kita Dua tuh pulang wah ya. sepi banget ini, ya udahlah kita nepetin mobil berdua. Bapak bikin tenda ini, saya pakai di dalam kan. Saya juga waktu itu agak ini banget, sepi banget gitu. Ya udahlah, kita nunggu pagi aja kesannya gitu loh. Karena udah jam 12. Terus pagi terus dilanjutin lagi. Ya, lanjut lagi kalau pagi kan Ada rame ya. ada Di sana rame karena banyak. ternyata di situ malam minggu ramenya tuh. Itu juga Berarti tenda memang malam minggu aja ya kan. tenda motor banyaknya yang ke atas juga. Pakai motor dia naik ke atas lagi yang daerah gitu. Itu ya camping terseru Itu kan ibaratnya masih banyak ciputan ya. Ya. Kita juga sering lewat Ya, saya sering ketemu juga kalau pas lagi sepeda Iya, di sana banyak di kan. situ. Ya. Ya itu nyangkanya itu harimau kan, Iya, tahu. anak Banyak, harimau, anak macan. Macan. Itu yang paling itu ya itu yang paling dibilang yang serem ya serem juga Iya. gitu. Serem-serem Tapi, juga. tapi sekarang kan Opa itu pernah nggak camping di hutan sendiri nggak ada orang lain? Gitu? itu Kalau sekarang Solo ya belum Sukawana lah. Kawan Kawan berdua berdua. kan? Nggak ada. Berdua. Saya pernah Opa sekali camping bener-bener tidak ada peserta camping sama sekali, nggak ada warung,
nggak ada orang camping lagi, cuma saya sama keluarga aja, tenda aja. Dan dari pagi datang sampai pulang itu hujan terus. Mana tuh di Pabong Bon, Pabong Bon yang di Liweliang. Oh lo dia. Nah, di Liweliang betul pas pulang dari pondok kan, camping lah sekalian. Nah, sharing yang lewat ya udah di Papan Bon. Nah di situ emang ternyata dulu sih tempatnya ramai buat camping, tapi sekarang karena udah nggak terawat jadi sepi. Ya udah cuma sendiri aja. Fasilitasnya ada? Ya ada kamar mandi, ada warung, ada, cuman warung waktu itu jam 9 jam 10 udah tutup. Jadi kayak kami cuman bener-bener sendirian di tengah-tengah hutan pinus, gak ada warung. Ya warung kan ada tapi tutup. Kalau toilet mah buka ada. Sebenarnya nggak jauh dari jalannya gini lah, jalan raya lah, tapi nggak jalan raya gede. Nggak jauh ya, ada lah 1-2 yang lewat, tapi ya aman sih kalau saya kan aku juga itu. Itu kan tempat camping umum kan ibaratnya ya, cuman aku sepi banget karena ya, kalau, hujan. sekarang kalau saya sih sering, tapi tempat camping yang udah bisnis lah, udah ini ya kayak ini, udah dikelola gitu, walaupun cuma sendirian, tapi kan di situ biasa di posnya ada yang jaga, itu aja nggak pernah sampai. Tapi bukan di hutan, itu kan kayak villa gitu. Nggak berani saya gitu, ya, kecuali di Sukawana. Ya sekarang ya masih banyak seru-serunya lah daerah camping sekarang udah mulai Ya baru lihat. Dari lanjut apa lagi? Apa lagi apa? ya, Oh iya, panjang gitu. enggak nih. Nggak dipotong gitu. Nanti potong-potongnya. Oh iya, kalau Pak Pes nih, hitung-hitungan biaya camping nih selama sekian Video tahun camping itu kira-kira video itu udah habis berapa anggaran itu? Sekali camping berapa, kali kan berapa gitu? Kalau camping sebenarnya murah sih. Iya, Itu murah. kayak kita jalan paling Iya, iya. bensin. Oh itu aja sih. Rata camping di Sudah apa, setengah ya? Jawa Barat itu paling mahal ya 300 ya. Itu udah sama kos jalan ya? Belum, Enggak, kalau sewa Masih sewa. Bahannya aja dan 300-400. tapi kan kita kan 2 hari kadang. Ya kadang 2 hari. Jadi masih inilah masih nggak terlalu ini sesuai lah Tergantung. gitu, masih kesesuaian. Nah, kita Justru please- yang agak boros ya gitu lah kalau punya alat camping kan. iya kalau upgrade aja ya. Upgrade yang boros malah. Cuman kalau jalan ya nggak terlalu mahal lah. Karena kadang kita kan kadang-kadang nggak, misalkan di Bandung tuh ada kan tempat-tempat yang orang ini kayak Jengomai, terus apa lagi Pinus itu. Oh iya, iya. Gitu ya mahal lah ya. Oh ya itu mah. Itu terlalu inilah kalau menurut saya mah nggak, malah ya kemahalan sih. Jadi 600-700 ribu sih. T itu ya, T yang ada itu ya. Ya sebenarnya kayak dinikmatin anggaran aja karena kita kebiasaan sama opa kan dulu sebelum camping naik sepeda. Oh dipikir-pikir malah boros Membawa sepeda. sepeda, ini lebih murah aja. Sepeda itu sepeda. kalau ada event, contohnya ya kalau event YT kan udah di angka 800.000 daftarnya doang. Belum Kita lagi kadang-kadang kita pergi, nginepnya. kadang-kadang kita kan suka nggak mau bareng naik bis, kita bawa mobil. Iya. Kadang suka bawa driver, itu lebih boros aja. Cuman ya itu namanya hobi, kita senang sih ya. Ya udah, yang penting kita Hobi sehat. itu tidak bisa Plus diukur minus, dengan plus biaya. minus. Itu juga Pres, ya Saya kan? nggak pernah diingat-ingat pernah, duit iya. berapa habis enggak, ya udah biasa aja, senang masalahnya. Puasa. Puasan gitu. Jadi apa namanya, ya alhamdulillah lah keluarga mendukung, bisa bener aja jadi ibaratnya. Dan camping juga kan keluarga merasa Iya, ikut, merasa kita sering ikut kan kecuali ada. Ya asik aja, mau saya sih asik, tapi kadang-kadang ada orang yang memang bingung kan, apa lihat hobi kita ngapain sih gitu loh. Iya. Mau pergi-pergi Ya nggak jauh-jauh lah saya dulu. nongkrong terus tidur di mobil, ada kerjaan apa. Justru saya tuh kangen tidur di mobil pas malam, nggak tahu kadang-kadang. Kalau lihatin itu enak, makan di situ, makan sendiri gitu ya. Malah kadang-kadang suka gini, saya lebih rajin, maaf aja ibadah ya, rajin tempat camping daripada Di di rumah, di rumah. Wah kalau tempat camping ada, masih mau sholat, kadang bisa sholat, enak banget, benar-benar khusyuk gitu loh. Nggak tahu, tapi ibaratnya itu positifnya situ, malah senang gitu lihat-lihat apa. Jadi terus kadang-kadang kalau saya sendiri ya, kita situasi di Cikarang atau kerja kita agak berat ya, kepala tuh agak sakit, pengaruh. Tapi kalau di ini ya merasa Enteng lah kalau ya. Iya benar ya. Udaranya sejuk gini, sebersih Padahal gini. makan kita sembarangan, kadang apa aja kita nggak pilih-pilih. Ya
ternyata begitu. Jadi sehat kalau saya bener. Jadi memang bener lah kata orang kan kalau sehat itu dari pikiran ya. Iya. Stres kalau kita mikirin dunia segala macam mah nggak habis-habis sih. Ya kalau camping juga kalau terlalu dipikirin jadi stres kan. Waduh, nanti malam camping capek, bongkar tenda hujan. Nah itu kan jadi pikiran kita ya. Nikmatin aja. Nikmatin aja hujan ya hujan. Jadi ya. Ya emang suka ada nilai ininya kan. Capek apa gitu. Tapi pas begitu selesai ya enak aja sih. Udah terbongkar gini kan. Ya rasa puasnya ada. Waktu itu begitu cepat, cuman sayangnya waktu suka betah banget. Ya, Betah, jadi kadang kalau saya nggak cukup sih sehari sebenarnya. Tapi kan namanya kita orang kerja ya konsisten sih, jadi ya udah ada waktunya main, ada waktunya kerja, ya udah. Nanti pulang harus pulang saatnya kerja. Nggak pernah nggak pernah jadi malas kerja. Cuman ya itu suka sayang waktu tuh bisa lama. Oh, 2 hari, 3 hari. Emang saya enak 2 hari, makanya saya sama Opa kadang-kadang suka Jumat Sabtu sebenarnya. Kan Jumat Sabtu aja, kalau Sabtu. Orang ada kebijakan dari itu ya tempat camping kan Jumat malam udah nggak ada itu. Tapi sekarang mah udah pada tahu. Iya. Kalau zaman dulu mah hari itu. Nggak ada hitam ya. Di Green Grass itu saya kadang suka bukan mabok. Saya Sabtu ya, saya Jumat udah di sana. Kata dia udah saya sip nggak apa masuk aja. Tapi masuk 2 hari, padahal saya jam 12 sudah masuk sana. Green Grass sekarang nggak bisa. Udah tahu dia. Ya karena sekarang sistemnya kan bangun duluan ya. Ya gimana ya, kita lebih bagus Jumat kan pulang kerja langsung berangkat nih, capeknya sekalian. Jadi malam itu bener-bener Enak pagi istirahatnya. itu kita nikmati beneran. Kalau Minggu kan pagi kita udah nggak konsen ya mau beres-beres. Kalau di Sabtu pagi itulah nikmat camping saat pagi dengan turun tugas ya. Artinya nggak set up tenda lagi, udah posisi Udah tinggal menikmati. Ya, menikmati. Lagi kopi. Tapi Goreng, kalau saya goreng. tuh wah, hal yang paling asik masa dasar camp itu pas saat kita tidur di tenda nih pagi-pagi popcorn buka tenda pertama. Srek gitu kan. Apalagi ada kabut tuh. Pas srek tuh lihat luar ada pohon, ada kabut, pemandangannya keren banget tuh. Nyampe ya itu nyampe Jos itu dibuka dia kabut. Banyak sih ya tempat-tempat gitu ya. Datar pinus juga gitu. Ya suka duka lah, kadang tempat camping ini kita juga pilih-pilih ya. Kadang pas apa ya, bukannya kita ini ya, bukan kita kadang pas kita pingin ketenangan tiba-tiba ya lingkungan juga nggak mungkin juga ya. Sekarang makin cerdas kalau orang camping. Ya akhirnya kan namanya hobi itu terpilah-pilah. Ada orang yang ikut-ikutan, paling kuat juga hilang. Ada yang memang dia senang, ya udah kita ketemu orang camping, kita seperti cara budaya orang camping. Jadi ada yang suka. Kadang-kadang kan kalau misalkan dulu rame gitu, itu nanti juga terpilah-pilah. Akan terseleksi Saya secara sendiri ada yang memang alami cuma ya. ikut-ikutan, cuma sekali ada, kapok nggak mau lagi. Tapi ada yang memang suka. Hanya ketemu orang yang suka ya camping kalau makin bagus, orang-orangnya udah tahu. Ya, contohnya kayak di Bandung itu kan udah mulai ya, kayak di Pidek gitu. Orang-orang sepuluh rame kayak apapun, tapi mereka udah tahu kayak itu begini loh. Ya kadang ini ya tempat-tempat tertentu itu kita mendapatkan yang kita inginkan. Karena ya kita nggak tahu kan, contohnya tempatnya harganya HTM-nya 25. Ya, kita kan nggak tahu, kita ingin ketenangan kan. Sekarang itu udah tahu aja dia HTM berapa, baru kita tahu fasilitasnya apa. Nah, di atas 250 itu udah bagus. Iya, ya, sekarang mah itulah mungkin dia udah tahu seleranya orang camping kayak ini, contohnya udah ada ini ya baru bisa diwahnya dan apa-apa. Nah, dia udah bisa milah-milah. Malah sekarang di Pengalengan banyak banget Tempat camping yang menjamur. Jangan kan di Pengalengan, Pak Pres. Saya kemarin waktu ke puncak lewat puncak dulu aja. Itu kalau dulu tuh tempat camping cuma di Cipamingkis ya kan, sama Sukawangi aja highland. Sekarang tuh buset, mulai dari Villa Nirwana, terus Kayangan, Ciherang, Cipamingkis, Fajar, terus ada lagi di atasnya Cisarua, sebelahnya lagi
Kalau dihitung-hitung tuh di Cipamekkis di deretan di Puncak 2 itu ada kali sekitar 12 Itu tempat. kalau Sabtu weekend penuh. Penuh semua. Pernah kita ke salah satu itu ya tempat campingnya gitu ya. Kan nggak tahu karena kita ada event sepeda, gitu kan tempat camping itu dikira kan harganya sih lumayan. Nggak taunya sama. Di mana tuh? Hah? Di ini dekat-dekat apa? Araya. Oh, Araya. Atasnya Araya. Nggak sebutin lah kita namanya. Iya. Jadi full kita nggak nyaman lah. Yang benar-benar ramai ya. Iya kalau rame sih di mana-mana rame tapi nggak tertib maksudnya itu ya. Iya. Ada yang mau karaokean Iya. gitu. Tapi yang cerjek salut tuh ya. Jam berapa itu dia udah nggak boleh mas. Kita itu pernah mau masuk jam 8 malam nggak boleh. Gimana, Pak? Tridek. Tridek Itu Cikole. 488 yang Oh, terakhir. Tridek ya, yang Cikole itu. Terus dia nggak ada Mau suara jadi musiknya kepala. dia tegur. Oh, berarti memang benar-benar butuh yang ketenangan. Nah kalau benar-benar ketenangan itu Itu tuh ya, Tridek itu ya. konsisten apanya itu pengelolanya itu konsisten. Kadang kan pengelola mau negur dia juga butuh kan ya. takutnya gitu. Kalau Tridek itu mungkin dari awal udah disebutin ketentuannya di situ ya nggak boleh suara berisik lah. Ya itulah dunia perkembangan. Di tahun 2025 gimana? Pasti makin ramai kalau saya lihat. Ya kemarin terakhir di Tridek itu banyak orang-orang yang hobi camping, tapi mungkin dia banyak uang, dia beli komunitas camping mahal. Ya kayak kemarin kayak inilah ya cerita Om Krisna yang dari kemarin. Elit. Lihat dari mobilnya juga udah gila tuh. Udah kelihatan lah ya. Alphard, camping, dan punya mobil ini Alphard kayak- aja camping, nggak di hotel ya. Istilahnya kalau mau di hotel termahal bisa Iya, tapi beli. Ada yang mobil bawa kemarin di Bandung tuh apa ya? Mobil apa ya? Aneh lah. camping juga kan. Ya, saya lihat harga tendanya itu buatan luar dia Pak. Ya emang butuh yang ya emang butuh kenyamanan mereka. Kenyamanan ya sebenarnya. mereka. Wah, saya bilang aneh-aneh nih. Emang Bandung, nggak tahu dari mana ditamunya. Kalau lihat sih banyak Tapi orang Bandung sama. Tenda, saya tuh kalau tenda luar ya, kalau memang ada rezeki gitu. Kalau tenda luar kayak angin tuh seneng. Yang tuh pakai pakai Itu seneng. Tapi kan ada tenda luar tuh yang masih pakai Iya, frame. frame, ya. Iya kayak Itu nggak kepikir itu. Enggak, malah kalau saya lihat tenda yang luar kayak misalkan yang pakai air tuh global elite itu ya, ya. itu malah lucu. Tendanya itu semakin ribet ya. Dalamnya tuh sebenarnya nggak ada lantainya Pak. Kan aneh kalau kita Oh, bukan ada itu ada ya? lantai jadi Ini ya? pakai ini. Jadi kayak ini tanpa inner ya. Ini kayak Pakai tadi. inner. Oke, nah, cuma lantainya nggak ada. Lantainya nggak Dia ada. Lantainya biasanya dijual terpisah, Terpisah. atau bagus Iya. biasanya. Terus mereka itu lebih senang pakai velvet. Velvet kayak itu loh, gitu. Ya. Ya kayak di Jepang lah di sana. Jadi saya bilang malah sama aneh Mas bilang. Terus gininya juga teknologinya tuh semakin ribet sebenarnya. Iya. Justru kita kan pikirnya praktis ya, Simple, simpel, iya. cepat diberesin. Kayak sekarang aja Opa kalau bikin deret itu waktu berapa? 2 2 menit. menit. 2 menit Kalau Opa sekarang bikin deret yang 2 menit. image apa namanya, yang minimalis itu yang buatan Korea itu malah itu harganya di atas 14 juta. Itu malah ribet gitu masalahnya. Waktu kita mari camping di Tridek itu ya, ada orang pakai itu sampai dipasangin sama orang tendanya. Dia sendiri yang bantuin. Orang yang jualnya, Yang bukan yang penjaganya. penjaganya. Iya. Karena saking Pengelola. ribetnya. Padahal kayak tenda zaman dulu kita colok itu, tapi banyak ininya karena dia pingin kelihatan bagus kali ya. Si, Ibarat tenda ini kan ini kan ini ya. Itu lebih itu kan lebih gede ya. Itu gede banget. terus ininya si colokannya tuh dia bervariasi, mungkin dibikin seninya itu kali ya. Jadi kayak Tapi tenda itu itu. kalau saya pakai itu berantem terus sih sama istri. Gak ada yang bantuin. Kan zaman Iya. dulu awal-awal kita pasang tenda berantem terus sama anak sama istri. Karena capek kan, jadi capek bener. Jadi banyak frame-nya. Tapi sekarang teknologi camp tenda berubah-berubah sebenarnya. Sekarang kan lagi musim tenda, kalau saya lihat trennya itu tenda dalam mobil, tenda Nah, belakang mobil. Ya. Sekarang mah si tenda kayak itu belakangnya mobil, si itunya tuh. Jadi nggak tahu mungkin buat loading ke ini ya. Loading dari mobil ke tenda Nah, biar nggak enggak. kena hujan atau lambat aman lah. Gitu.
Saya lihat tuh. Ya tadi juga saya juga gitu, Pak, nanti kalau setup tenda lagi, ya saran-saran aja kan, kayak gitu, nyari playset Ya. yang 4x6, Bener-bener lebih panjangin. simple ya. Cuma tapi Ujung- kadang-kadang nggak semua tempat camping bisa Bisa, bikin iya, posisi. itu Enggak, dia. kan bisa Iya, kayak iya. awing dibuat itu. Enggak, tetap apa namanya tempat tenda kadang-kadang Ya, tidak semua kondisional. bisa. Bisa Kalau yang luas kayak gini gini ya. mah bisa. Tapi kalau pas kita dapat tempat yang kurang ini Yang nggak bisa. sempit ya susah. Bisa. Tapi sih Ya. kalau emang nyarinya tempat yang campervan udah pasti kan bisa. Campervan ya. Tapi enggak juga kan kapal pen yang tadi malam rancang pas itu kayak kotak gitu. Sempit-sempit. Yang mana tuh yang Kamper pen yang ada. Dia Oh, kotak ada. kayak blok gitu, satu ukuran tendanya. Sampingnya mobil, jadi antara tinggi mobil sama dak. Oh, dia dibuat pakai dak Dak, gitu. dak. Iya, bersih ya. Bukan daknya itu kan dia dari naik gitu aja, sebutannya dak tapi bukan dari kayu. Dia itu dari paving, tapi dibuatnya kayak dak itu, kayak beda tinggi. mobil apa kan? Ya mobilnya samping, nggak beda tinggi. Kan aneh, maksudnya itu yang kalau kita pas kampernya gitu. Begitu. Apa namanya? Ya bang sih. Selera juga sih ya. Selera, ya. Ya bang sih. Kalau saya senang tuh ya bang kalau ada tenda baru, baru pingin nyobain gitu. Nah. Ini deh, dingin banget tuh. Tapi kalau saya lihat, ya kalau di luar ya orang yang suka camping memang simpel sih. Simpel yang penting Yang ya dia dibutuhkan kan beli makanan simpel, apa namanya alat ada simpel, terus yang nggak ribet. masak. Ya asal ada ya masak yang udah jadi. Di Indonesia itu rich. Hadirnya Bobon, ini simple banget. Dia memang youtuber dari zaman dulu kan dia temannya Ricky itu temannya si ini apa yang sekarang jadi kuliner itu si siapa ya itu sama Bonbonnya kuliner itu dia sekarang lagi camping. Saya suka lihat Dia Siapa yang ke Bali ya Rick Rick Sendiri dia iya yang dia suka solo yang dipompa. iya pertama pompa dia sekarang udah alatnya udah canggih-canggih dia udah pakai ini apa pompa listrik yang tenda ini Yang sekarang canggih yang pompa buatan itu juga sekarang pakai ini tinggal di kotak jadi masih Ricky ini simple ya nggak terlalu estetika tapi enak lah gitu ya sendiri ya nggak tahu walaupun ada kameramen kan nggak kelihatan kameranya sendiri masak terus drone seneng bagus. Kalau dia uploadnya pasti saya ini nonton Carlos teman sama Carlos dulu KIG keliling Indonesia gratis KIG terus dia udah ke Bali buka rental nggak usah yang kedua ya si Teteh siapa